Selamat pagi. Sebelum saya menjabarkan materi kemungkinan dan keharusan pendidikan, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Indria Agustina Bitumorang, kelas 2D11, mata kuliah Landasan Kependidikan NPM 2305-030273. Ya, di sini saya akan menjabarkan tentang kemungkinan dan keharusan pendidikan. Apakah pendidikan merupakan keharusan bagi manusia? Kemungkinan dan keharusan pendidikan terbagi menjadi 4. 1. Manusia tidak dapat dididik. 2. Manusia dapat dididik. 3. Manusia tidak harus dididik. 4. Manusia harus dididik. Mungkinkah manusia dididik? Dasar biologis, fakta biologis menunjukkan bahwa anak manusia ketika baru dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang karena 1. Mempunyai anak bersifat fleksibel. 2. Anak manusia mempunyai otak yang besar dan berpermukaan luas. 3. Mempunyai pusat syaraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya hingga dapat terjadi proses belajar. Dasar psikososial. 1. Anak manusia ketika dilahirkan membawa bermacam-macam kemampuan potensial yang membutuhkan stimuli dari lingkungan. 2. Manusia merupakan makhluk sosial. Kehidupan secara bersama diperlukan oleh manusia, dan dalam kehidupan bersama ini ada proses saling mempengaruhi. Haruskah manusia dididik? Dasar biologis, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana dimiliki oleh hewan. Kedua, anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruktif. Dasar psikososio, untuk menghadapi kehidupan yang diikuti tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Potensi untuk ini sudah ada, tinggal pengembangannya. Kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan, tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil karya dari orang-orang yang terdidik. Batas-batas pengaruh pendidikan. Menurut teori empirisme, 1. Anak pada saat dilahirkan jiwanya dalam keadaan kosong dan lingkunganlah atau terutama lingkungan pendidikan yang akan mengisi kekosongan jiwa tersebut. 2. Pendidikan bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai keinginan pendidik. Menurut teori nativisme, 1. Anak dilahirkan dengan pembawaan tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. 2. Lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan, tidak akan bisa dirubah apa yang sudah ditentukan tersebut. 3. Pendidikan tidak diperlukan. Menurut naturalisme, 1. Anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Peranan lingkungan adalah mempertahankan atau menjaga apa yang sudah baik tersebut. 2. Jika pendidikan salah dalam bertindak, apa yang sudah baik tersebut berubah menjadi tidak baik. 3. Pendidikan diperlukan, tapi harus dilakukan secara hati-hati. Ya, kesimpulannya, pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan individu, tetapi pengaruhnya tidak bersifat dominan karena ada faktor lain yang berperan, diantaranya pembawaan. Selain pembawaan, ada faktor lain, yaitu keinginan dari individu yang tersebut untuk mengalami perubahan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reniati BR Simangunsong. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun kesimpulan dari konsep-konsep dasar pendidikan: 1. Pendidikan adalah tuntunan bimbingan yang dilakukan secara sadar atau sengaja oleh seorang atau sekelompok orang pada seseorang atau sekelompok orang. 2. Tuntunan pemimpinan dan bimbingan tersebut dilakukan dengan maksud membantu perkembangan si terdidik ke arah tujuan tertentu. 3.
bahwa kegiatan pendidikan atau interaksi pendidik dengan peserta didik dapat terjadi di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Perkenalkan, nama saya Tautria Anturi. Sini saya menjelaskan pandangan-pandangan ilmiah tentang manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Pandangan fisiologi. A. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses-proses mental manusia. B. Menurut fisiologi, manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai potensi, mampu belajar, bersifat unik, memilih berbagai kebutuhan. C. Pendidikan merupakan proses akulturasi berbagai potensi dan individuasi. D. Implikasi terhadap pendidikan, berkembangnya fisiologi pendidikan dan diterapkan landasan fisiologis pendidikan dalam praktek pendidikan. 2. Pandangan sosiologi. A. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika sosial. B. Menurut tinjauan sosiologi, manusia merupakan makhluk sosial. C. Pendidikan menurut sosiologi adalah proses sosialisasi dan masyarakat merupakan ekologi pendidikan. D. Landasan sosiologi dibutuhkan dalam praktik pendidikan. Perkenalkan, nama saya Reswa Santuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya pengembangan peserta didik. C. Pengembangan manusia sebagai makhluk etis. 1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk etis yaitu 1. Mampu memahami berbagai norma sosial. 2. Mampu bertindak sesuai dengan norma sosial. 3. Memiliki hati nurani. 2. Tujuan pengembangan yaitu 1. Agar terwujud manusia yang selalu bertindak sesuai dengan norma-norma sosial. 2. Agar terwujud manusia yang memiliki hati nurani. 3. Pendekatan dalam pengembangan. 1. Pendidikan moral atau empati. D. Pengembangan manusia sebagai makhluk yang berdaya. 1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk yang berdaya yaitu 1. Memiliki potensi untuk menghasilkan kebudayaan. 2. Perilakunya dipengaruhi oleh kebudayaan. 2. Tujuan pengembangan yaitu 1. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebudayaan. 2. Memiliki kemampuan untuk melestarikan kebudayaan. 3. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan nasional. 3. Pendekatan dalam pengembangan yaitu proses inkulturasi atau proses pengembangan manusia sebagai makhluk religius. 1. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk religius. Yang pertama yaitu menyembah dan mengakui adanya kuasa adikodrati atau supranatural. 2. Memiliki kebutuhan untuk berhubungan, menyembah dan berserah pada kuasa adikodrati. 2. Tujuan pengembangan yaitu yang pertama terwujudnya manusia yang beriman. 2. Terwujudnya manusia yang perilakunya sesuai dengan norma-norma agama. 3. Upaya pengembangan yaitu pendidikan agama. Sekian dari saya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Jeremy Timothy Panjaitan. NPM saya 230503019. Saya kelas 1211. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, dasar filosofis. 1. Pengertian filsafat. Filsafat istilah filosofi yang berasal dari bahasa Yunani, philein atau love dan sophia atau wisdom.
Dengan demikian, filsafat secara etimologis artinya cinta atau gemar akan kebijakan atau kebenaran. Dan yang kedua, hubungan filsafat dengan pendidikan. Filsafat dan pendidikan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Pendidikan merupakan aktivitas yang bersifat teologis, yaitu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ideal berkenaan dengan sosok manusia yang diharapkan. Filsafat membahas segala sesuatu termasuk fenomena pendidikan. Cabang filsafat yang khusus membahas fenomena pendidikan adalah filsafat pendidikan. Dan yang ketiga ada filsafat pendidikan. A. Filsafat pendidikan adalah nilai-nilai yang keyakinan-keyakinan filosofi yang menjiwai dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan. B. Filsafat pendidikan merupakan analisis filosofis terhadap fenomena pendidikan. Dan yang terakhir dan keempat, filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filosofis yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas sistem pendidikan nasional Indonesia. Oke, baik. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah tujuan pendidikan merupakan komponen yang penting dan sangat menentukan, bahkan merupakan esensi dari pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu hasil yang akan dicapai dalam sebuah proses pendidikan. Tujuan pendidikan harus dinyatakan secara jelas sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan memahami atau mengetahui proses kegiatan seperti pendidikan. Oke, baik, cukup sekian dari hasil presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Jeremy Timothy Panjaitan. Thanks.